Bikin logo keren pakai AI? Bisa banget. Punya bisnis tapi belum punya logo? Atau logo lama terasa membosankan? Sekarang kamu nggak perlu bayar desainer mahal dulu. Cukup manfaatkan kekuatan artificial intelligence untuk bikin logo impianmu. Di era digital seperti sekarang, AI sudah bisa bantu kamu menciptakan logo profesional hanya dalam hitungan menit. Penasaran caranya? Simak tips dari AI Solusi berikut ini. Gunakan generator logo AI. Ini cara paling mudah, bahkan tanpa keahlian desain sama sekali. Tools seperti Luca, Canva AI, Adobe Firefly, dan Brandmark.io bisa menghasilkan logo keren hanya dari beberapa pertanyaan tentang brand kamu. Tinggal pilih, kustomisasi, dan unduh. Eksplorasi dengan AI. Gambar. Mau hasil yang lebih unik dan kreatif? Coba gunakan Midjourney, DALL-E, atau Stable Diffusion. Kuncinya ada di prompt-nya. Contoh prompt yang bisa kamu coba. Logo vektor flat minimalis untuk brand kopi. Warna coklat dan krem, tanpa teks. Makin detail prompt-nya, makin bagus hasilnya. Poles dan ekspor dengan benar. Setelah dapat konsep logo yang kamu suka, poles menggunakan Figma, Adobe Illustrator, atau Inkscape. Gratis. Jangan lupa ekspor dalam format SVG agar logo kamu tetap tajam di ukuran apapun, dari kartu nama sampai billboard. Hal yang perlu diperhatikan. Sebelum langsung pakai, pastikan kamu cek dulu hak komersial dari tool yang digunakan ya. Setiap platform punya aturan yang berbeda. Dan ingat, AI itu alat bantu, bukan pengganti. Gunakan hasilnya sebagai titik awal, lalu sentuh dengan kreativitasmu sendiri. Kesimpulan, dengan AI, membuat logo profesional kini jauh lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Kamu tinggal fokus pada visi brandmu, dan biarkan AI yang bekerja. Mau tahu lebih banyak tips seputar AI untuk bisnis? Pantau terus AI Solusi, dan jadilah yang pertama tahu. Hey, selamat datang kembali di AI Solusi. Minggu ini dunia AI lagi gerak super cepat. Dan kalau kamu ketinggalan, bisa-bisa kamu pakai tools yang udah ketinggalan zaman. Makanya di video ini gue rangkum 5 berita AI paling penting yang harus kamu tahu sebelum memulai minggu ini. Yuk langsung kita mulai. Paling panas minggu ini Google I.O. 2026 dimulai hari ini. Gemini Omni dan Android 17 siap diluncurkan. Oke, berita pertama dan yang paling ditunggu-tunggu. Google I.O. 2026 resmi dimulai hari ini, 19 Mei. Ini adalah event tahunan terbesar Google, dan tahun ini semua mata tertuju pada satu hal, Gemini. Yang pertama, ada bocoran model baru bernama Gemini Omni. Model ini kabarnya bisa generate dan edit video langsung dari dalam chat Gemini. Bayangin, kamu ngobrol sama AI, terus langsung minta buatin video pendek, tanpa harus buka aplikasi lain. Kalau ini beneran diluncurkan hari ini adalah game changer buat kreator konten. Yang kedua, ada Android 17 dengan fitur Gemini Intelligence. Salah satu fitur paling menariknya namanya multi-step task. Kamu bisa suruh Gemini pesan makanan, booking transportasi, atau reservasi restoran tanpa buka aplikasinya secara manual. AI yang beneran bisa kerja buat kamu. Dan ada satu lagi yang bikin penasaran. Google dan SpaceX kabarnya lagi diskusi untuk bangun pusat data di luar angkasa demi memenuhi kebutuhan AI yang terus meledak. Ini serius atau hype? Kita pantau terus. Fitur baru. Anthropic rilis fitur Dreaming. Cloud kini bisa belajar mandiri. Nah, ini yang bikin gue pribadi excited. Tanggal 7 Mei lalu, Anthropic mengumumkan fitur bernama Dreaming untuk cloud. Dan ini bukan nama yang asal keren aja. Fitur ini memungkinkan cloud untuk belajar secara mandiri, mirip seperti otak manusia yang memproses informasi saat tidur. Artinya, model AI tidak lagi hanya pasif menunggu pertanyaan dari user.
tapi bisa secara aktif mengkonsolidasi pengetahuan baru. Ini adalah langkah besar menuju AI yang benar-benar berkembang seiring waktu. Dampaknya buat kita sebagai pengguna, kedepannya cloud bisa jadi makin relevan dan akurat tanpa perlu update model secara penuh. Ini bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan AI asisten secara fundamental. Kabar kontroversial. Meta PHK besar-besaran 20 Mei 2026. AI jadi alasannya? Ini berita yang agak berat, tapi penting banget untuk kita bahas. Meta dikabarkan akan melakukan PHK besar-besaran besok, 20 Mei 2026. Dan pertanyaan besar yang beredar di internet adalah, apakah ini ada kaitannya dengan otomatisasi berbasis AI? Ini bukan pertama kalinya perusahaan teknologi besar melakukan pengurangan karyawan sambil meningkatkan investasi di AI. Kita sudah lihat pola serupa di Google, Amazon, dan Microsoft dalam 2 tahun terakhir. Yang penting untuk dipahami, bukan berarti AI mencuri pekerjaan secara langsung. Tapi AI membuat perusahaan bisa menyelesaikan pekerjaan yang sama dengan jumlah orang yang lebih sedikit. Ini adalah realita yang perlu kita semua antisipasi. Gue bahas ini lebih dalam di video minggu, jadi stay tune ya. Kabar lokal dan relevan. ITB buka S2 Kecerdasan Sistem. Era baru AI di kampus Indonesia. Nah, ini berita yang dekat banget sama kita semua di Indonesia. ITB, Institut Teknologi Bandung, resmi membuka program studi Magister Kecerdasan Sistem alias S2 bidang AI. Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia serius mau ikut berlomba di era AI. Bukan cuma jadi konsumen teknologi dari luar negeri. Lebih dari itu, ini berarti akan ada lebih banyak talenta AI lokal yang bisa membangun solusi yang relevan untuk masalah Indonesia. Menurut data Stanford HAI 2026, investasi global di AI sudah mencapai 278 miliar dolar hanya di kuartal pertama tahun ini. Indonesia yang punya populasi besar dan kebutuhan digital yang masif punya peluang besar. Tapi cuma kalau kita punya SDM yang siap. Jadi buat kamu yang lagi kuliah atau mau lanjut studi, ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik ke depannya. Chip AI dan lingkungan. Chip AI mengandung 32 logam berbeda, sisi gelap yang jarang dibahas. Berita terakhir ini mungkin yang paling bikin kamu berpikir 2 kali. Studi baru dari Universitas Bonn, Jerman, membongkar chip NVIDIA A100, salah satu chip paling populer buat training AI, dan hasilnya mengejutkan. Chip itu mengandung setidaknya 32 elemen berbeda. Sekitar 90% masanya terdiri dari berbagai logam, dengan tembaga saja mencapai sekitar 1,4 kg per unit. Belum lagi soal konsumsi listriknya yang sudah kita tahu sangat besar. Ini bukan berarti kita harus berhenti pakai AI, tapi ini pengingat penting bahwa setiap kemajuan teknologi punya harga. Dan sebagai pengguna AI yang cerdas, kita perlu tahu sisi lengkapnya, bukan cuma sisi glamornya saja. Pertanyaan buat kamu, apakah dampak lingkungan dari AI ini sesuatu yang kamu pikirin? Tulis di kolom komentar ya. Oke, itu dia 5 berita AI paling penting minggu ini. Dari Google I.O. yang dimulai hari ini, fitur baru Claude, PHK Meta, kampus AI di Indonesia, sampai sisi gelap chip AI yang jarang dibahas. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa klik like dan subscribe di AI Solusi, karena gue upload konten AI setiap hari. Dan kalau ada berita AI yang pengen kamu bahas, drop di komentar ya. Sampai ketemu besok, di mana gue bakal review salah satu tools AI yang lagi banyak diperbincangkan. See you!